yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas untuk akhir bulan hari Kamis 31 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini 1 Yohanes 2 ayat ke-29. Demikian tertulis, "Jikalau kamu tahu bahwa Ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pengaruh lingkungan itu sangat besar untuk membentuk karakter, untuk membentuk seseorang menjadi lebih dewasa, baik secara sifat, tindakan, dan juga karakter di dalam dirinya. Keluarga pun membentuk karakter, membentuk pendirian, tetapi pengaruh lingkungan itu jauh lebih besar untuk membantu atau membentuk kita menjadi manusia seperti apa. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, orang-orang benar, maka karakter dan sifat kita pun akan terbentuk demikian. Sebaliknya, bila kita berteman atau bila kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kebiasaan tidak baik juga akan mengalir di dalam kehidupan kita. Banyak hal memang yang sangat mempengaruhi, tetapi sangat besar adalah pengaruh lingkungan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, demikian juga dengan firman Tuhan kita hari ini. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, maka pengaruh siapa? Pengaruh Dia. Dia adalah Kristus Tuhan kita, Allah satu dan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Bila kita hidup di dalamnya, kita berada dalam pengaruhnya, kita bergaul dengan Dia, maka kita mampu menghidupi kebenaran, kesetiaan yang merupakan cikal bakal dari kehidupan Dia. Pengaruh ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam Dia, kita akan benar-benar menunjukkan kebenaran yang sejati, walaupun kita tidak di dalam lingkungan yang tidak baik, asal kita hidup di dalam Dia. Contohnya Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, bila kita memang hidup di dalam Dia, terpengaruh bahkan bergaul di dalam Dia, yaitu Kristus, maka buah kebenaran kita akan kita tunjukkan di dalam kehidupan orang lain. Seperti seekor ikan, walaupun dia berada di laut, tetapi dia tidak ikut asin bersama dengan air laut rasanya. Justru dia berkembang di antara banyaknya atau membludaknya rasa asin. Demikian juga orang-orang yang hidup di dalam Dia, walaupun pengaruh buruk ada di sekitar kita, walaupun kita berhadapan dengan dunia yang sangat kacau balau, tetapi ketika kita hidup bergaul dan terpengaruh oleh Dia, maka kita mampu untuk menunjukkan warna, menunjukkan diri, menunjukkan rasa, walaupun banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak sesuai dengan kebenaran di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mari hidup benar di dalam Allah. Seperti apa hidup benar? Kita tahu hidup benar adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi dengan cara yang Tuhan kehendaki, bukan dengan cara manusia kehendaki. Banyak hal baik yang boleh kita lakukan, tetapi tidak semua yang baik itu benar. Tetapi hal yang benar itu sudah baik. Contohnya, Bapak Ibu,
Ketika kita berteman dengan seorang perampok, ketika itu dia memerlukan uang untuk membantu proses pemulihan anaknya. Segerombolan perampok merasa harus melakukan kebaikan dengan cara mengumpulkan uang membantu pengobatan atas temannya. Mereka bersama-sama merampok untuk membantu temannya itu. Apakah itu perbuatan baik? Ya, karena menolong sesama. Tetapi itu bukan perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar yang menyukai dan disukai oleh Allah. Perbuatan yang benar yang kadang-kala tidak sesuai dengan dunia, bahkan dengan lingkungan. Tetapi kita perlu ingat, Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, orang-orang yang benar di dalam Tuhan akan menjadi orang-orang yang tangguh. Walaupun berbeda, walaupun tidak sama dengan rasa, tetapi kita hidup di dalam Dia. Mari berbuat benar, mari hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan aku lagi, tetapi di dalam Dia. Amin, kita berdoa. Ya Allah terkasih, terpujilah nama-Mu atas segala kasih setia yang Kau berikan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Berkati firman-Mu itu Tuhan, agar kami menjadi pelaku kebenaran. Bila Engkau bersama kami, bila kami bergaul dengan Tuhan, kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dan kemauan-Mu. Begitu juga dengan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami tidak tawar-menawar, agar kami teguh dan dimampukan dalam pendirian, dan semakin takut akan Tuhan. Karena penyertaan-Mu lebih luar biasa Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan akan Tuhan berikan kepada kami, agar kami Tuhan melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, bentuk kami menjadi pelaku kebenaran dan kebaikan kepada orang-orang lain dan mengasihi Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.